Faedahnya sistem pondok. Dalam pasal 5 Asas Taman Siswa telah diterangkan bahwa kita seringkali tertipu oleh keadaan dan keperluan asing yang membuat mahalnya hidup kita. Sistem pengajaran secara Eropa itulah suatu contoh yang terang. Kalau anggaran belanja untuk mengadakan dan memelihara sebuah sekolah rendah (SR) umpamanya dipergunakan menurut sistem nasional, boleh kita percaya biaya buat satu sekolah rendah itu akan cukup untuk mendirikan dan memelihara sedikitnya 5 rumah sekolah yang sepadan dengan sekolah rendah model Eropa. Sistem pondok dan asrama itulah sistem nasional. Mulai zaman dahulu hingga sekarang rakyat kita mempunyai rumah pengajaran yang juga disebut menjadi rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang pondok pesantren, kalau zaman Kabudan dinamakan pawiyatan atau asrama. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumahnya kiai, guru, Ki Hajar yang dipakai buat pondokan santri-santri atau yang cantik-cantik dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan. Dasar-dasar pondok dan asrama taman siswa. A. Asas kemerdekaan diri. Yang pertama, segala kehendak dan perbuatanmu haruslah kamu pikir-pikirkan dan rasa-rasakan. Yang kedua, segala tenagamu haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan. Yang B. Sendi pondok asrama. Yang pertama, pondok asrama taman siswa yaitu rumah-rumah pendidikan untuk murid-murid dan guru-guru taman siswa. Yang kedua, pondok asrama taman siswa dipergunakan untuk tempat kediaman anak-anak taman siswa. Keluarga sebagai pusat pendidikan. Nah, alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial juga. Nah, sehingga bolehlah dikatakan bahwa keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifatnya dan wujudnya daripada pusat lain-lainnya. Nah, untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak individu dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Pengaruh pondok atau internet pendidikan anak ialah kewajiban tiap ibu bapak yang sudah berlaku dari dulu dan saat ini masih juga terdapat di dalam golongan masyarakat. Kewajiban dan kepandaian untuk mendidik anak itu adalah kemauan kodrat hidup. Di dalam pendidikan, sifat peri kehidupan memberikan pengaruh yaitu pengajaran individual terpaksa diganti dengan klasikan, sehingga pendidikan semakin kurang, sedangkan pengajaranlah yang dikemukakan. Saat ini banyak orang menggunakan internet yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak baik positif maupun negatif. Orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya ke pondok harus mencari pondok yang berdiri di bawah pengawasan ahli pendidikan. Pondokan yang baik bagi anak sekolah ialah pondokan yang dianggap sebagai anggota keluarga yang memiliki aliran hidup yang baik bagi anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga merupakan hal fundamental atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Artinya, hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Dalam konsep pendidikan keluarga, kecerdasan bukanlah hal yang utama dalam pendidikan. Akan tetapi, bagaimana peserta didik memiliki budi pekerti yang mulia, sehingga peserta didik yang nantinya menjadi orang cerdas tidak akan menyalahgunakan kecerdasannya untuk merugikan orang lain. Pengaruh keluarga itu terus-menerus dialami oleh anak-anak, lebih-lebih dalam waktu Gefolio periode atau masa pekah, yaitu antara umur 3,5 tahun sampai dengan 7 tahun. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hidup tenaga sebagai sendi persatuan. Segala peraturan harus disandarkan pada hidup kekeluargaan. Artinya di sini kita boleh membuat peraturan, tetapi peraturan tersebut tidak boleh seperti mesin, artinya tidak boleh semena-mena. Jadi kita harus mementingkan unsur kekeluargaan, bukan seenak kita sendiri. Pengajaran bahasa. Dengan mempelajari
bahasa sendiri kita dapat basis yang sekodrat untuk berdiri sebagai anggota dari masyarakat kemanusiaan, sedang pengajaran bahasa asing memberi kesempatan kepada kita untuk menambah kekayaan budi kebangsaan dengan beberapa nilai kebatinan dari bangsa-bangsa lain, yang masing-masing mempunyai benda jiwa sendiri-sendiri yang khusus. Haruslah kita selalu ingat bahwa ilmu dan pengetahuan yaitu benda hidupnya manusia, tidak diturunkan rata sedunia. Akan tetapi seperti tumbuhnya macam-macam tanaman, tiap-tiap negeri dan bangsa dikaruniai sendiri-sendiri oleh Tuhan dengan ilmu dan pengetahuan yang khusus. Huruf Latin itulah huruf internasional. Tentang pendidikan, huruf Latin untuk menulis bahasa Jawa adalah menjadi suatu soal yang hangat di dalam masyarakat ke-Jawa. Yang pertama kali ketika SK Harian Sedyatama mengganti huruf Jawa dengan huruf Latin. Hebatlah kritik daripada pihak yang tidak setuju. Orang mengira bahwa Sedyatama berniat akan menghilangkan atau mematikan huruf Jawa. Bahkan ada yang menyangka bahwa penulis ini juga turut-turut hendak membunuh kebudayaan sastra Jawa itu. Pengajaran bahasa yang rasional. Segala pengajaran itu menurut ilmu pendidikan harus dilakukan dengan metode, yakni dengan laku atau cara yang tetap dan teratur. Adapun maksudnya memakai metode yaitu agar anak-anak di dalam belajar itu mendapatkan kemajuan yang baik. Sedangkan syarat-syarat mengajar sedapat-dapatnya memudahkan dan mencepatkan belajarnya. Maksud semua metode yang berdasarkan ketiga kepentingan tadi, yakni cepat, mudah, baik, bolehlah kita samakan dengan lakunya seorang pedagang yang juga dengan ketiga macam jalan itu hendak memajukan perusahaannya, agar ia dengan tenaga yang sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya. Hanya bahasa Indonesia berhak menjadi bahasa persatuan. Ini untuk membuktikan bahwa tiap-tiap bahasa yang masih terpelihara tak boleh dan tak mungkin dimatikan hanya untuk Indonesia. Harus kita ketahui bahwa baik berdasarkan kenegaraan maupun kebudayaan, bahagia-bahagianya itu mulai dahulu kala hingga kini senantiasa ada pertalian pengalaman bersama. Yang kedua, soal menulis bahasa Jawa dengan huruf Jawa dan Latin. Seperti diketahui bahwa Leerplan untuk Volksskolen SR 3 tahun, untuk tahun yang pertama, anak-anak dipelajari menulis bahasa Jawa dengan huruf Jawa. Soal bahasa di dalam taman siswa. Nah, pengajaran bahasa Jawa pada perguruan harus sudah ada sejak lama. Nah, adanya permusyawaratan yang jitu untuk mendapatkan ketetapan-ketetapan yang perlu guna memperbaiki pengajaran bahasa Jawa, khususnya di daerah Jawa. Nah, selanjutnya soal pelajaran bahasa Jerman. Nah, boleh atau tidaknya ini dari pemerintah tidak melarang, namun jumlah guru yang tidak memadai serta bergantung pada berbagai kondisi. Soal bahasa dan peranan bahasa. Soal bahasa adalah suatu masalah yang amat penting di dalam pembangunan negara kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bangsa Indonesia dalam soal bahasa berkedudukan lebih baik daripada Filipina dan India karena sudah lama rakyat kita melakukan persiapan dan berkat ketangkasan dari para pemuda. Di dalam hidup manusia, bahasa memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu bahasa sebagai alat untuk melahirkan gerak-gerik batin manusia, sebagai tempat perimpanan nilai kebatinan dan syarat kedaulatan dan tali persatuan. Maka dari itu, soal bahasa dan peranan bahasa sangat perlu dikembangkan dengan baik agar tercapainya tujuan pembangunan negara kita, salah satunya dalam dunia pendidikan. Bahasa asing yang bernilai dapat dijadikan sebagai pemicu perkembangan atau memperkaya kebudayaan bangsa. Bahasa asing merupakan syarat kita untuk memperluas pendidikan, terutama kita yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, dalam penerapan bahasa asing hendaknya 1. Jangan berlebihan dalam menggunakan karena dapat menggantikan budaya bangsa kita sendiri. Yang kedua, dalam dunia pendidikan jangan diberikan pada tingkatan kelas rendah. Sebagai contoh, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional diberikan pada tingkatan sekolah menengah pertama. Soal bahasa Belanda merupakan soal perjuangan merdeka. Kalimat ini saya anggap perlu untuk menginsyafi bahwa tuduhan-tuduhan dari mereka yang menerima bahasa Belanda seolah-olah golongan menolak bahasa Belanda hanya memakai dasar
sempatik. Sebetulnya kurang tepat, sebab di mana ada pergerakan, disitulah dengan sendirinya sementasi terpakai. Dalam prinsip dan umumnya, orang berpendapat bahwa sebetulnya hanya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pengantar satu-satunya di perguruan tinggi, dan bahwa harus ada bahasa asing yang dipelajari mulai dari tingkatan SMP dan SMA untuk menghubungkan perkembangan kebudayaan bangsa kita dengan dahulu pada umumnya, khususnya untuk memudahkan para pelajar yang ingin meneruskan pelajaran dalam mana diperlukan bahasa asing tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.